baru ngomong sama temen gue orang-orang Bandung tuh gue bilang gini. Kalau lu ditawarin long trip, coba. Kalau lu tipe orang yang tipe orang yang baperan, tipe orang yang nggak bertahan, tipe orang yang punya pendirian gitu loh. Maksudnya lebih ke bosen nih gitu. Baiknya lu ikut band long trip, Session Player aja. Pasti dia sesuai nyari konsepnya ini. Kayak misalnya gini, kayak perfilman, gue butuh sosok ini dan itu ada di aktor ini. Nah itu gue udah. Terus gue tanya, Om Bifman, gue tanya kenapa sih kalau tim atas kalau udah dipastiin main sama tim bawah kok bisa tiba-tiba kalah, seri gitu. Iya. Ini nih. Sebenarnya itu rahasia perusahaan. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Ada Bang Zian di sini. Halo Bang Zian. Halo. Campak nih. Campak nih. Gimana kabar? Kabar baik. Pas banget nih ngobrol nih campak. Udah lama dicampakkan. Oh ini. Sudah lama dicampakkan. Ngobrol apa? Kita waktu udah ngobrol banyak ya. Ngobrol udah banyak sih ya. Iya. Tapi kayaknya Indonesia selalu banyak cerita ya. Dimana hari ini gue ngeliat Bang Zian nih rumahnya selalu kebanjiran. Sama iya kayak gue. Benar tuh. Wah gila jadi ketahuan itu. Tapi masih banjir ya. Banjir sih masih ya. Hujan deras gitu, intensitas tinggi atau deras banget dan gak berhenti lama. Biasanya memang ada berapa titik-titik di daerah Tangerang yang pasti banjir sih ya. Ya. Itu banjirnya kacau lah. Itu bisa membuat akses semua orang-orang jadi tidak bisa beraktivitas. Di mana sih? Pinang ya? Iya deket Pinang situ. Deket dulu Pak Wahidin ya. Iya Pak. Situ dekat situ. Iya. Kita ngomongin musik aja kali ya. Bang Zian tuh mengawali karir sebagai, gue baca sih, sebagai pengamen. Terus pernah dikejar security. Bahkan kakinya sempat keinjek bus ya. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Itu waktu zaman ngamen di Ciledug Blok M tuh 69. Iya. Gak tahu sekarang masih ada gak ya trayek tuh ya. Pokoknya Ciledug Blok M 69. Iya. Terus Ciledug Grogol tuh 92 apa 93 lupa deh. Iya. Terus Grogol Kampung Rambutan itu 46. Oh iya. Itu begitu itu. Jadi trayeknya kayak begitu. Cuman awal-awal berjalan ngamen di bis ya kayak gitu. Salah turun kelindas kaki gitu. Iya pernah ikut trayek yang salah gitu gak? Kalau trayek sih sebenarnya trayek mana aja sih sama aja sih ya. Cuman kadang emang magnetnya beda-beda tuh. Oke. Trayek mana-mana gitu. Cuman biasanya orang kalau tinggalnya di mana, biasa dia ngejarnya trayek itu. Atau ada yang misalnya biar pulangnya enak, jadi trayeknya yang dia arah pulang sama berangkat itu. Atau kalau misalkan dia ada yang dia hindari nih dari teman-teman atau keluarga misalnya, biar orang dia kenal di rumah nggak tahu kalau dia ngamen, beda trayek tuh. Kayak gue pernah di Grogol Kampung Rambutan 46 itu kan jauh banget tuh. Iya jauh banget. Nembusnya kan. Jadi kalau dari Ciledug itu ke Grogol dulu. Iya jauh banget. Dulu Metro Mini. Metro 91 bukan 91. 91 pokoknya itulah ya. Terus udah gitu abis 91 ya yang apa? Duri Kepak ya. Kesana dari situ baru tuh trayek tuh. Kampung Rambutan Grogol Kampung Rambutan atau iya. Cawang Uki. Iya. Wah jauh juga tuh. Tapi dulu bisnya yang bis Jepang tuh dulu. Cuma nggak tahu sekarang. Bis Jepang tuh yang kayak gimana ya? Yang kayak busway gitu. Tahu kan ya ada gantungannya gitu. Iya. Agak lega lah. Iya. Kalau Metro Mini Kopaja kan itu sempit banget ya. Sempit luas ya. banget tuh. Ya misalnya gitarnya ke atas gitu. Iya. Iya gitu. Kalau yang 46 Grogol Kampung Rambutan tuh agak lebar. Iya. Berarti ngamen gak diketawain keluarga dong saat itu? Justru keluarga gua lingkupnya lebih ke orang tua ya. Orang tua gua gak pernah setuju sama gua sih. Ya orang tua gua sama kalian sama lah ya. Pemikirannya dulu kalau gua bilang sih kayaknya ortodok ya. Orang tua pengen kerja kantoran gitu ya. Bener menurut mereka orang tua zaman dulu kan bener tuh adalah kerja kantoran yang digaji tiap bulan. Tiap bulan, bener. Tapi
gue dulu ijazah SMA. Gue pernah ngalahin gaji 700.000 Tahun berapa tuh? sebulan. Wah, tahun berapa tuh ya? 2004 2005. Buset. Pokoknya abis gue sebelum gue ngamen, sebelum gue kerja gue ngamen tuh, ngamen 2004. Diomelin tuh sama ketahuan tuh? Ketahuan. Jadi di sela-sela ngamen gue disuruh ngelamar dengan ijazah SMA. Kerjaan yang gue dapat tuh jadi sales pernah. Oke. Cleaning service pernah. Security pernah. Iya. Terakhir tuh office boy. Oke. Iya. Office boy. Kerja berat semua tuh ya. Office boy. Terus sebelum gue pas gue kabur, pas gue agak minggat dari rumah tuh ngabur. Belajar mobil gue dari temen gue tuh nyetir. Dia supir angkot tuh. Iya. Dia makanya gue tahu tuh gimana cara nyetir tuh dari orang-orang terminal. Berarti sempat nyupir bus gitu juga ya? Angkot. Angkot ya? Angkot ya. Gue gak bisa tuh nyupir kayak kursus gitu. Dari temen-temen angkot. Terminal tuh baru gue belajar tuh. Belajar sampai sekarang jadi bisa bawa mobil gitu. Iya. Belajarnya manual. Manual ya? Manual yang di sini. Iya, angkot kan di sini ya. Iya, dulu kan ada di sini. Enggak ada ya bener muter tuh. Iya bener. Sekarang nyetir matic. Kalau ditanya, lu bisa nyetir matic manual? Dua-duanya. Iya. Berarti masuk sampai ke mulai bermusik gabung ke band gitu ya? Ke Zigas saat itu? Di Zigas itu masuknya itu ditawarinnya 2008 gue. 2008 ya? 2008 setelah pulang dari long trip. Oke. Jadi habis ngamen ketahuan suruh kerja. Iya. Terus nggak betah ngamen lagi suruh kerja. Terus nggak betah ngamen lagi. Iya. Ketahuan terus gue punya gitar Yamaha gitu dulu. Akustik. Belah 2 necknya begitu sama nyokap gue minggat. Terus gue long trip tuh. Gue long trip 2 tahun 2006-2008 gue pakai dari ke Bandung. Muter lah. 2008 itu seinget gue nih ya pertama kali itu Downtown Sumarekon ada itu. Serius? Iya, Salsa. Tuh gue dulunya situ. Salsa Food City, Downtown itu pertama kali. Itu mall pertama kali yang ada yang menawarkan di ring luarnya itu ada live music. Iya. Makanya dari Sumarekon, Serpong dia buat lagi di Bekasi. Iya. Akhirnya merambak semua. Hampir semua rata-rata mau itu di daerah Kemang lah, Avenue lah ada. Iya. Ya kayak gitu-gitu lah. Oh berarti tahun itu baru semua tuh ya? Setahu gue di 2008 itu 2008 awal. Gue nyanyi di Salsa 2008 Januari, Februari, Maret, April, Mei 2008 itu di Salsa. Itu masih gue 75.000 gue. Bayarannya? Per orang tuh 75.000. Paling mahal cepet lah. Iya. Tapi itu udah sama band ini? Bukan, itu belum udah masih sama band Long Trip, sama band Davi itu. Sebelum masuk ke sana ya? Jadi gue kenal sama anak-anak Zigas tuh, dia nyamperin gue. Oke. Di pertengahan tahun 2008, nyamperin kenalan. Bro, kayak suaranya begini. Diajak ngeband jamming. Ternyata suara gue, kebetulan band itu dulu punya studio sendiri. Iya. Jadi dia bisa record suara gue kalau kayak begini kita record segitu bisa kan. Iya. Sampel suara gue diserahin ke investor sama musik director. Iya. Dengan nyobain lagu-lagu dia yang udah ada, cobain dong. Terus ternyata singkat cerita katanya sih suaranya nggak cocok ya. Nggak cocok. Karena katanya sih menurut yang gue tahu. Iya. Katanya dulu mainnya konsepnya nggak seperti itu, dulu mainnya lebih ke British katanya. Oke. Karena sejujurnya Zigas tuh udah berapa kali? 4 kali tuh. Kayak sebelum gue tuh udah banyak vokalis tuh. Oh berarti udah sempat berapa kali ya ada gue yang gue tahu. Banyak vokalis coba gitu ya? Iya, jadi memang dia memang berjuangnya buat rekaman sih band. Oke. Dan mereka berempat itu udah lama. Masuklah gue ditawarin, masuk dengan suara seperti gue nih, yang akhirnya gue tahu sekarang konsep musik. Ternyata suara gue nih tidak
tidak masuk di konsep musik British gitu. Oh, Gak masuk. oke. Iya, Jadi iya, ternyata iya. rock itu ada dua, British rock sama American rock. Iya, iya, iya. Nah, suara gue masuknya yang ke American rock. Gitu. American rock itu lebih ke kalau dikiblatin tuh Foo Fighter, MCR itu American rock itu. Ya, Amerika, ya Amerika. Makanya dia begitu kan, dia gitu. Kalau British rock itu kan lebih ke dia main nuansa. Iya, ada Nuansa, terus ada biasanya cenderung lebih ke falset dia gitu. Iya. Kalau Britishan gitu. Nah, gua agak nggak pantas kalau suara begini dengan British rock, akhirnya berubah konsep. Lah Zigas jadi rock seperti itu. Jadi musik pop rock. Bahkan temen gue yang kental main rock, idealis, dia nanya, ini main rock, iya rock, pop rock, kok agak beda ya? Ternyata dikulik-kulik basicnya mereka memang dulunya mereka anak-anak Zigas katanya mainnya dulu jazz. Oh, jazz. Jazz-jazzan. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Makanya mungkin kalau telinga-telinga orang-orang yang tajam, touch-nya beda kali. Bener. Touch jazz, touch rock gitu. Jadi gitu. Saat itu gue nggak tahu tuh, gue pokoknya dulu basicnya dia main gitu. Iya. Kata teman-teman gue yang paham idealis rock itu, oh iya ketahuan, makanya kok touchnya agak beda gitu. Ini mau dibikin ramai apa mau dibikin sepi nih? Ramai itu sepi banget, terus tepuk tangan dong, aduh. Heran banget loh. Kalian dibayar. Berapa sih sekarang? 7. Baru habis gajian aja. Tahu. Pada habis ya. Ini dia. Lewat doang. Lewat doang ya. Perasaan kemarin habis beli itu, Mas. Doang, gaji lewat doang, gila. Ceritain. Pri gila luka. Baik lagi ngomongin musik kali ya. Sampai akhirnya cabut dari Zigas 2015. Iya. Ada perbedaan nggak dari awal karir lu bermusik sebagai band terus jadi solois? Kalau perbedaan pasti ada ya. Kalau nggak ada bedanya bohong banget itu. Duit lebih beda kan pasti. Kalau duit lebih beda. Cuman maksudnya bedanya ada sisi plus minusnya. Plusnya adalah kita bisa tahu besarnya. Plusnya. Tapi minusnya adalah kita yang pusing ngatur. Oh. Di satu sisi gua ngatur uang anak-anak band, terus poin lainnya adalah gue nggak bisa, gue bukan tipe orang yang nunda tuh. Nah karena bagi gue tuh kalau anak band atau musisi itu buruh men, sebenarnya itu buruh. Iya. Buruh musik, buruh suara gitu ya. Bener. Nah buruh itu kan nggak punya nilai jaminan nih kontrak. Jam sostek aja nggak ada. Gitu. Nggak ada. Sama kita. Iya jadi ini pesan buat teman-teman yang nonton nih, lo kalau bekerja sama orang media, gitu, apalagi buruh-buruh gitu ya, kayak buruh maksud gue, lo jangan pernah nunda bayaran itu loh. Nah itu jatuhnya honor bukan gaji soalnya. Iya. Gitu. Jangan nunda. Ada yang kesinggung ya? Ada ya. Sebenarnya ini konsep doang sih. Tapi kalau lo kesinggung berarti tepat sasaran. Gitu. Iya benar. Berarti total bermusik udah berapa tahun? Aduh. Ada 10 lebih ya. Ini ya, industri ininya ya, masuk industri ya. Industri. Dari 2008 rekaman, album pertama 2009 keluar. Berapa tahun tuh? 2009? 19? 10 lah. 18 tahun. Iya. Iya, segitulah. Wah, aduh. Pernah 15. Iya, 17 18. Iya, segitulah. Manggung pasti dari kemana-mana dong. Udah. Sampai keluar negeri pasti. Pernah ada pengalaman yang awkward nggak selama manggung tuh? Yang mungkin fansnya rese atau IO-nya rese gitu. Banyak. Kalau IO banyak sih rese. Iya banyak. Gue juga banyak ngukur jadi IO gitu. IO tuh kayak sebuah, ini yang gue pelajarin sih ya. Yang gue pelajari karena gue tipenya orangnya kritis. Sebuah konsep acara, jika acara itu masuk ditawarkan ke gue nih, gue tanya acaranya buat kapan? Iya. Kalau dia bilang acaranya masih 6 bulan, 6 bulan, biasanya itu dia lagi compare tuh. Oke. Kalau misalnya dia udah mateng, pasti dia sesuai nyari konsepnya ini. Kayak misalnya ini, kayak perfilman, gue butuh sosok ini dan itu ada di aktor ini. Nah itu gue udah, aktor ini.
pasti sih si produser, gue nggak peduli berapa diminta budget, nah itu kayak gitu. Iya. Nah itu udah beda tuh. Iya. Lu dari jauh tau di lock tuh pasti, karena dia punya konsep. Nah ada yang event gede bagus, gede ya, event bukan event small nih. Iya. Event besar itu biasanya naik promonya kalau lokal ya. Iya. Itu maksimal 2 bulan tuh. Oh 2 bulan nih? 2 bulan. Paling telatnya sebulan. Oh, oke. Event-event besar ya, kategori besar, medium besar. Nah kalau misalnya event small, sebulan sampai 2 minggu itu ketahuan udah. Itu naikin promo player tuh ketahuan tuh. Iya. Itu tuh pelajaran gue tuh. Mas kita bisa nggak bulan depan mau ada berarti keukur nih budgetnya. Oh budget medium nih. Iya. Ya, gue udah. Bro, bisa nggak bulan depan tanggal berapa? Tanggal sekian. Gue tuh 2 minggu lagi. Ini budgetnya sekian ya. Oke, keukur tuh. Terus gue bilang, lu pastiin aja dulu, lu mau pakai gue atau enggak? Atau lu cuma compare doang? Harga gue segini. Iya. Ya udah, gue gak usah diharapin. Iya. Karena gue Islam, jangan berharap sama manusia udah. Udah gitu aja. Iya. Iya, udah gitu sih. Itu ketawa, jadi gue pahamnya kayak gitu sih. Oh jadi dengan bermacam-macam tuh. Nah kalau bahasanya udah ke pertemanan lama. Iya, nah itu tuh. Itu pasti harga temen udah gitu. Itu kalau gue sih, gue punya strategi sendiri ya kalau ngomong gitu. Harga teman bro gini bro, kalau lu bilang harga teman. Ya. Harga gue buat temen segini nih. Ya dengan event lu small. Kalau lu bilang memakai harga temen, lu kerja kalau dibayar dengan harga temen, kira-kira lu bekerja full treat gak? Wah iya lagi itu kayaknya kurang. Kira-kira kurang pasti. Terus gue compare lagi nih sama profesi-profesi yang lain. Gue pernah nanya pemain sepak bola. Iya. Gue pernah ngobrol langsung sama Om Firman Utina tuh di bandara. Terus gue tanya tuh, itu kan beliau legenda Persita tuh kan. Terus gue tanya, Om Firman, kenapa sih kalau tim atas kalau udah dipastiin main sama tim bawah kok bisa tiba-tiba kalah, seri gitu. Kalah. Iya. Ini nih. Sebenarnya itu rahasia perusahaan sih. Iya benar. Kayak udah enggak. Gue dibalikin gitu. Gini nih Mas, saya balikin. Mas Ian kalau dibayarnya ditunda atau dibayarnya tidak sesuai, kira-kira Mas Ian kerjanya gimana? Oh iya sih. Ya karena profesional, Mas Ian pasti tetap harus tampil. Bener. Tampil aja dulu. Tampil. Buat nyelamatin situasi. Bener. Tapi udah pasti ya semaunya. Itu parah sih keluarga temen nih. Itu kan harusnya. Iya gitu ya. Iya lu gitu. Harusnya begitu, naikin. Gue barusan tadi nonton itu tuh, nonton film tuh. Terus ada kalimat di film tuh, film apa tuh ya? Domain apa ya? Gue lupa tuh. Dopamin yang bukan? di Netflix. Oh bukan. Terus dia ada begini. Bro nih gue bayar utang. Dibuka amplop. Utang lu sama gue 300.000. Sama yang kemarin-kemarin, sama yang dulu-dulu. Tapi lu ngasih kebanyakan bro 10 juta. Gak apa-apa. Itu kayaknya begitu tuh teman tuh. Iya teman begitu tuh. Harus begitu bener gak? Iya. Harga temen tuh ya kan. Bayar utang temen begitu nih. Ini dikurangin ya. Kayaknya kita pernah harga teman. Pernah kan kita harga teman? Pernah. Harga temen. Apa? Saling mengerti kan? Oh ya benar. Aduh gitu. Berarti yang membuat seorang Zian bertahan sampai dunia di industri musik sampai saat ini tuh apa? Gue gak punya kerjaan lagi men. Ini ya? Iya gue gak punya. Karena bagi gue punya sudut pandang berbeda sih ya, tentang hidup gitu ya. Maksudnya tiap orang beda-beda mungkin ya. Gue berusaha untuk gimana pun caranya orang kenal gue di musik, jadi gue nggak boleh ninggalin musik gitu. Oke, ya. Even gue dapat proyek besar misalnya di luar dari musik, misalnya dari YouTube atau dari konten atau dari proyek apa gitu, pengadaan barang atau proyek apa segala macam, terus gue dapet gede gitu. Lalu dengan langkah muda gue meninggalkan sisi musik gue. Guanya sih nggak mau begitu. Kalau orang-orang mau begitu sih boleh aja gitu. Tapi guanya nggak mau begitu karena menurut gue lebih ke prinsip sih ya. Gue percaya dengan hal yang namanya kodrat. Jadi gue lahir kodrat gue dikenal dari musik.
gue nggak boleh tuh ninggalin kodrat. Gitu. Jadi gue nggak boleh melupakan kodrat. Ya. Karena menurut gue manusia melupakan kodrat akan hancur pada Bener sih, nantinya, setuju gitu. sih. Iya. Lu lahir ke dunia kodrat lu laki-laki, begitu lu merubah kodrat ya lu tahu sendiri lah. Iya itu bener. Itu dia tuh. Contoh. Itu contoh. Kita ngomongin apa lagi ya? Tapi dulu Bang Zian tuh pernah ditawarin jadi vokalisnya Dewa 19 nih. Kalau ditawarin secara langsung sama Pak D sih enggak ya. Dulu yang komunikasi namanya Om Aka Zakaria. Dulu dia Republik Cinta. Gitu disuruh main ke rumahnya gitu. Tapi setelah itu teman-teman media yang lain pada nanyain gitu mau atau tidak terkait penawaran itu atau ajakan desas-desus itu. Gue bilang bukan gue nggak mau, tapi nggak bisa karena waktu itu gue masih di Zigas, gitu. Sebenarnya gue bilang tidak ada orang yang tidak mau, bener. Hanya sikonnya gue belum bisa, bisa gitu. Bukan nggak mau gitu. Akhirnya dari situ mulai mengerti lah ya sudut pandang orang-orang teman-teman media. Tapi di 2018 konsernya Dewa di stasiun TV, gue diajak tuh. Oh, gitu. Kolaborasi di situ ya? Iya. Sebelum adanya Dewa konsep sekarang ya. Iya. Gue diajak itu. Jadi yang minta itu pihak stasiun TV katanya dari beberapa nama-nama beliau minta nama gue gitu. Yang ini ya udah. Telepon gitu. Iya. Wow. Tapi lu ngikutin perkembangan musik di Tangerang sendiri gak sih, Bang Zian? Kalau di Tangerang sebenarnya gua dengerinnya dari ini aja ya, radio. Nah, tapi menurut lu yang membedakan musik Tangerang yang bikin mereka tuh sulit untuk naik gitu ya? Menurut Zian sendiri mulut gua agak pedes nih. Oh, ya. Lu mau gua jujur apa enggak? Jujur dong. Kalau gua sih sebenarnya gini. Dari akar ya. Iya. Pemerintah setempat mesti supportnya. Bener. Gitu. Wadah tempat-tempat musik, kafe-kafe musik itu ada. Iya. Itu iris kuping gua deh. Banyak musisi-musisi Tangerang di kota nih. Iya. Yang mereka main reguleran pasti keluar dari Tangerang kota. Iya. Ngerti gak? Iya. Karena tidak ada wadahnya di sini gitu. Gitu. Maksud gua hal itu aja dulu support. Lu ciptakanlah tempat-tempat di Tangerang ini. Tempat-tempat live music di mana-mana pun. Sementara dari tempat-tempat itu segala tempat itu pasti punya sosmed, mereka pasti akan memasarkan tuh. Ramai deh tuh di sosmed. Itu support aja dulu. Biasanya kan support itu berlaku dari peraturan daerahnya. Itu tuh udah dari akarnya tuh. Yeah. Lo nggak bisa langsung memerangi. Harusnya begini. Nggak bisa, harus mau gue bilang bandnya gini. Karena itu tidak ada wadah, jadinya semacam agak stuck. Jadi teman-teman itu mainnya di luar Tangerang, reguleran ya. Yeah. Kalau regulerannya di daerah sendiri, tempatnya kan jadi harum nih, daerahnya jadi harum sendiri nih. Jadi nyampah di sosmed. Nah, kalau untuk musikalitasnya, kalau menurut gue nih ya, teman-teman gue banyak nih orang-orang Tangerang gitu. Gue sering bilang gini, gue dulu mainnya gak di Tangerang. Kalau gue mainnya di luar. Oh iya. Jadi gue balik ke Tangerang tuh udah jadi Zian gitu. Ngerti gak? Ya. Gitu. Kalau lu mau pakai cara gue, lu lebarin sayap. Coba keluar dari zona nyaman lu. Iya. Kalau lu main dengan teman-teman lu doang yang ada di Tangerang, lebih ke baperan, arti, lu nggak solid, lu nggak percaya kawan. Kemauan ini 2026 ya. Iya. Lu nggak perlu lagi ribut satu band, yang satu mau ngundurin diri atau yang satu mau nerima job yang lebih gede terus lu ributin, nggak perlu. Iya. Nggak perlu, gue bilang tuh ruang lingkup bermusik teman-teman kayak begini nih sempit men.
Iya, Lu dia lagi ketemu dia lagi gitu. Gue udah beribu kali ngomong begini sama temen. Lu kalau punya band 5 kepala, ya lu jalan bareng nih, gue kasih ilustrasi. Mau satu mobil 5 orang naik ke puncak, ke gunung, ada pohon tumbang, dar 5-5-nya keluar tuh, pinggirin tuh pohon tumbang. Jalan lagi naik, ada pohon tumbang lagi, jeder. Kira-kira dari 5 kepala isinya ada yang beda gak? Pasti ada. Pasti ya? ada. Bro, gue kayaknya balik aja deh bro, apa sih gitu. Capek nih gitu. Capek nih bro, ayo dong bro, ada yang begitu. Ayo dong bro, tanggung nih, kita udah nanjak nih. Gak apa-apa deh bro, gue balik aja gitu. Ada yang gini, bro, gue bukannya gak mau nih bro, kayaknya gue lagi butuh duit nih, gue boleh gak ambil yang ada duitnya dulu? Pasti begitu. Ada, pasti ada sih. Ada lagi yang tipenya begini, lu gimana? Gue ikut aja, yang mana aja suara terbanyak. Ini yang gak punya sikap. Pendirian gak ada nih. Itu banyak yang begitu. Itu banyak begitu. Jadi maksud gue, setelah gue ngomong begini dari teman-teman, ibu kok bener bang, gue ngalamin begitu. Bukan karena gue bisa tahu, karena memang umumnya begitu. Iya. Yang terjadi. Jadi maksud gue, lu berlima, lu bertiga atau berapapun, lu mau berangkat bersama, tiba-tiba di tengah jalan ada yang sakit atau ada yang apa, dia mau putar balik, biarkan, nggak usah jadi musuh. Nggak usah. Iya. Bisa jadi dia putar balik, dia lebih sukses, dia bisa manggil lu, mati lu. Itu dia. Gue terus aja. Terus aja, jadi teman-teman gue nih udah pada sukses sih. Udah pada sukses dulu, gue masih aja begitu, terus ngamen. Akhirnya ketemu tuh jalan ya kan. Iya. Makanya teman-teman di rumah gue tuh gitu, hah? Itu yang rumahnya di sini, pada begitu pas gue balik ke rumah tuh, pada nggak nyangka karena gue keluar dari rumah gitu. Iya. Gue dulu terus gini, gue bermusik ya long trip itu. Gue bilang sama temen, gue baru ngomong sama temen gue orang-orang Bandung tuh, gue bilang gini, kalau lu ditawarin long trip, coba. Kalau lu tipe orang yang tipe orang yang baperan, tipe orang yang nggak betahan, tipe orang yang punya pendirian gitu ya. Maksudnya lebih ke bosen nih gitu. Baiknya lu ikut band long trip, session player aja. Oh iya. Jadi lu nggak terikat dengan satu band itu. Jadi kalau lu rasa band itu dikontrak di satu outlet 2 bulan gitu. Terus kira-kira dalam 2 bulan itu kayaknya udah ini suasananya ada yang ribut nih, udah nggak asik, udah nggak merasa nyaman. Lu bilang aja gitu, kayaknya gue selesai dari sini gue mau pindah ke sana deh. Oh ya, itu nggak apa-apa kan, lu bukan di band dalam situ, bukan member dalam. Karena gue dulu begitu, jadi gue pindah-pindah tuh. Iya. Gitu, ada sebulan di sini, 2 bulan di sini, tergantung sih. Setuju banget sih. Karena kalau gue sih lebih ke gue males banget ribut-ribut terlalu gitu. Soalnya terkadang gue ngobrol sama anak-anak band Tangerang tuh banyak yang masih kotak-kotakin gitu loh. Ya kayak gitu. Gitu. Maksudnya ngapain sih lu ngontak-kontakin, ada yang main band ini. Terus menjaga kesolidan utuh gitu, kontak-kontakin. Tapi lu nggak pernah tahu psikologis orang-orang di dalamnya gitu. Benar. Buat apa? Gitu. Gua punya band ini apa? Punya band sendiri gitu. Tiba-tiba dia ada tawaran lain gitu, gue bilang nggak apa-apa gitu. Silakan. Karena kalau nih, aduh gue mau ngomong pahit nih dulu. Lu kalau ngeband dalam dunia kan, gue bilang tadi basicnya band itu kan buruh ya. Kita nggak punya kontrak aja, kontrak band, ya kan. Apalagi belum dikontrak, belum masuk label gitu ya. Lu jangan mengikat orang gitu. Kalau lu bisa ngegaji orang itu, lu boleh. Lu atur-atur dia gitu. Ya lu bayaran masih honor lu gitu. Iya, setuju. Gue punya band sendiri. Tiba-tiba tanggal sekian main ya, dia bilang, "Mas sorry kayaknya udah keisi gitu." Oh ya udah nggak apa-apa. "Mas sorry, nggak usah minta maaf. Kan saya nggak bisa gaji kamu." Gitu. Benar. Masa saya harus marah? Nggak mungkin kan. Iya, gitu. setuju. Jadi itu kedewasaan, kebijakan. Wise aja lah. Iya. Berarti untuk sekarang ini pertanyaan yang sama pernah tanyain Damron sama musisi sebelumnya. Sebagai pekerja musik sekarang masih relevan gak sih untuk dijalanin? Kalau relevan sih sebenarnya berkurang ya. Agak berkurang relevan gitu. Karena sekarang kan sistemnya udah beda ya. Sekarang yang gue tahu sekarang orang udah gampang banget bikin musik lah, pakai aplikasi lah, gitu ya. Terus udah banyak yang konten kreator lah, udah banyak selebgram, gampang banget
jadi seleb gitu, selebgram gitu. Tapi gue sih tetap percaya roda berputar sih ya. Makanya yang tadi gue bilang gue tetap berpegang teguh sama kodrat itu. Jangan sampai gue dapat proyek lain besar, jangan sampai gue lupain musik gitu. Yang penting gue nggak ngelupain musik aja. Jadi sampai detik ini ya gue masih berkarya di bawah naungan label, alhamdulillah masih disupport. Untungnya gue adalah gue bisa minta rekaman kapanpun dengan label gue tanpa gue harus ngeluarin duit gitu. Itu aja sih. Jadi terakhir gue ke Star Radio kan ada beberapa single yang udah diputar gitu, bukan halusinasi. Terus gue keluar juga ada Anak Manusia, ada Magnetasi, ada Selamanya, dan gue baru rekaman beres cover lagu salah satu band lama, belum rilis, itu mau dirilisnya. Tapi itu adalah, tapi gue juga masih punya tabungan 2 lagu yang sudah berklip. Justru yang lagu cover band lama ini belum ada klip. Gitu. Jadi gue tabungannya banyak. Itu kan udah pasti harus rilis tuh. Bener gitu. Pasti. Di zaman COVID gue rekaman itu malah. Bikin rekaman dan bikin klip. Untungnya kan gitu, zaman COVID orang-orang lagi pada keluar gitu kan. Karena gue di label jadi alhamdulillah gue, gampang aja. Oke deh, ini udah mau kelar. Cepet ya. Nextnya kali Bang Zian akan apa nih? Rilis, perform? Rilis ya. Rilis itu gue masih ada single 2 single yang berklip ya. Yang belum dirilis. Terus gue ada bikin klip yang cover lagu itu. Lagu band lama. Gue cover tapi itu jadi single saya. Boleh di-spill gak tuh? Lagunya Dikta. Yang kesepian tuh. Tapi gue record, jadi single. Jadi single dengan warna gue, dengan konsep gue, dan di lagu itu nggak ada band, piano aja sama string. Dream version. Piano string orkestra. Ya tunggu aja lah. Tunggu aja tuh teman Tangerang ya. Ntar pasti diputar di Star Radio. Sekarang bulan apa nih? April. Bentar lagi mau Mei, bentar lagi. Bapak lebaran haji ya? Emang ya? Depan. Cepet banget ya. Kayaknya event-event masih banyak yang ketunda dulu. Setelah lebaran itu. Haji kayaknya baru banyak. Kalau album sih sebenarnya di era sekarang sih udah jarang sih ya. Lebih kepada single baru jadiin satu. Berapa lagu yang mau pilih. Tapi emang tujuannya harus album. Iya sih, musisi adalah karya konsepnya album. Gitu sekarang. Iya. Wih, gila gak terasa deh pokoknya. Thank you banget Bang Zian udah mampir ke sini. Sama-sama Mas Pras. Ntar ditunggu single terbarunya ya. Dan kalau buat teman-teman kalau mau follow Instagramnya Bang Zian boleh banget. Di mana Bang Zian? @Zian Beneran. Zian Beneran. Jangan di follow. Jangan di follow. Kok gak jangan di follow? Gua jahat kata mantan. Itu dia. Gue jahat kata mantan. Jadi kalau lo mau follow berarti lo udah siap dijahatin dia. Ya itu dia. Ya udah gitu ya teman Tangerang. Kalau mau ketemu dengerin gue lagi ada besok ya kita siaran bareng Damron. Ya udahlah, Pras pamit undur diri, Zian juga. Damron emang kurang ajar emang. Pras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.